Selamat pagi. Kita kemarin sudah belajar sampai di slide ini ya, di mana tanggung jawab dalam membangun kesadaran demokrasi. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan di slide yang berikutnya ini, yaitu tentang kewajiban manusia menyangkut demokrasi dan hak asasi. Nah, manusia tidak hanya diberikan hak asasi oleh Tuhan, tetapi juga kewajiban asasi. Dalam setiap hak itu diikuti oleh kewajiban. Manusia yang diciptakan sebagai makhluk rasional, bermoral, dan spiritual dengan sendirinya memiliki kewajiban moral. Artinya, ketika kita itu diberikan hak asasi oleh Tuhan, maka ada kewajiban juga yang mengikutinya. Atau ketika kita menuntut hak kita, maka kita harus memberikan kewajiban yang harus kita kerjakan juga. Gitu. Nah, seperti halnya di dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, artinya kita dulu itu adalah hamba dosa. Kita hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan. Tapi karena kita memiliki hak yang diberikan oleh Tuhan, ya, maka kita itu dipanggil untuk dimerdekakan. Kita dipanggil untuk dibebaskan dari belenggu dosa itu. Nah, ketika kita sudah dipanggil untuk dimerdekakan, maka janganlah kita semua menggunakan kemerdekaan itu untuk hidup lagi ke dalam dosa. Artinya gini, oh, aku sudah dimerdekakan dan pasti aku akan mengalami keselamatan, sehingga aku masih akan tetap bisa melakukan hal-hal yang berkaitan tentang dosa, yang menimbulkan dosa. Tenang, kan Tuhan sudah menebus aku, nanti bakal selamat. Enggak, ya. Ketika kita sudah diberikan kemerdekaan itu, maka kewajiban yang harus kita lakukan adalah kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Ya, kita harus melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Menurut firman Tuhan ini. Nah, sekarang orang Kristen adalah manusia merdeka yang telah ditebus oleh Kristus. Oleh karena itu, ada tuntutan untuk hidup sebagai manusia merdeka yang telah terbebas dari perhambaan dosa. Nah, jadi kita sudah dimerdekakan, kita sudah ditebus oleh Kristus. Untuk itu kita juga dituntut oleh Tuhan untuk selalu hidup di dalam kemerdekaan, hidup dalam kebenaran yang sudah Tuhan terapkan, yang sudah Tuhan teladankan untuk kita semua. Sehingga kehidupan sebagai manusia merdeka itu sudah seharusnya diimbangi oleh tanggung jawab kita. Jadi setiap hak yang kita tuntut itu selalu ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Penekanan terhadap kewajiban adalah penting sebagai pertimbangan terhadap hak asasi dan juga demokrasi, karena manusia cenderung menuntut apa yang menjadi haknya tetapi melupakan kewajibannya. Nah, ini yang sering kali terjadi oleh manusia. Sering kali dilakukan oleh manusia. Selalu menuntut haknya, menuntut, tetapi dia melupakan kewajibannya. Dia melupakan tanggung jawab yang harus dikerjakannya. Padahal hak yang kita tuntut itu tidak bisa lepas dengan tanggung jawab atau kewajiban yang harus kita kerjakan. Contohnya seperti tadi, kita sudah ditebus oleh Kristus, kita sudah dibebaskan dari dosa, kita sudah dimerdekakan. Maka kewajiban kita, tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan, maka kita harus hidup kudus di dalam Tuhan. Kita harus selalu hidup di dalam kebenaran. Sulit, ya memang sulit. Tapi kita harus terus berjuang. Ya, seperti seorang yang bertanding, dia harus berjuang sampai akhir, sampai finish gitu. Sehingga
kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Hal ini perlu ditegaskan bahwa jika ada hak, maka ada kewajiban. Ya. Misalnya, apakah tanggung jawab seorang remaja Kristen di bidang hak asasi manusia? Tanggung jawabnya adalah menjaga hubungan yang baik dengan sesama, baik dengan teman, baik dengan guru, baik dengan anggota keluarga maupun orang lain. Jadi tanggung jawab remaja Kristen yaitu harus baik kepada semuanya. Ya. Pilihlah yang baik dan terbaik di antara semuanya. Bagaimana dengan gereja kita sendiri? Berdasarkan pernyataan-pernyataan Clayden di atas, umat Kristen harus bertanya, bagaimana cara memperlakukan orang-orang yang berada di sekitarnya? Begitu pula hubungan yang ada dalam organisasi gerejawi. Dalam hubungan gereja dan orang Kristen dengan sesama yang berbeda keyakinan, apakah telah terbangun hubungan yang saling memanusiakan? Apakah gereja dan umat Kristen cenderung memperjuangkan hak-hak semata dan tidak peduli ketika orang yang beragama lain kehilangan hak-haknya? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk gereja kita. Bagaimana dengan gereja kita? Tentang hak asasi yang ada di gereja kita. Apakah di gereja, ya, hubungan antara gereja dengan orang Kristen atau dengan umatnya, dengan sesamanya yang berbeda keyakinan, apakah telah terbangun hubungan yang saling memanusiakan di gereja kita? Ketika gereja dan umatnya itu terjalin hubungan yang baik dengan orang yang berbeda keyakinan, ya, dengan sesama kita yang berbeda keyakinan, saudara kita, ketika gereja memanusiakan mereka, maka gereja sudah menjadi berkat. Ya. Gereja sudah memberikan contoh teladan bagi umatnya. Bagaimana ketika kita harus melakukan tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah diberikan hak yang mendasar, yaitu untuk hidup oleh Tuhan kita. Kemudian, apakah gereja dan umat Kristen itu cenderung memperjuangkan haknya semata dan tidak peduli ketika orang beragama lain kehilangan haknya? Apakah memperjuangkan atau enggak? Ya. Ketika memang seorang yang berbeda keyakinan harus ditolong untuk memperjuangkan haknya, maka gereja pun sudah bisa menjadi saksi di situ. Ya. Nah, bagaimana dengan gereja-gereja kita yang saat ini kita bernaung di sana? Apakah gereja juga sudah ambil bagian? Pada skala nasional ada banyak masalah yang membelit para tenaga kerja Indonesia di luar negeri menyangkut hak asasi mereka. Ada yang meninggal disiksa majikan, ada yang diperlakukan tidak manusiawi dan lain-lain. Dalam sebuah acara gerejawi di Bandung pada tahun 2006, ada seorang tokoh Kristen yang juga adalah tokoh hak asasi manusia di Indonesia yang bernama Asmara Nababan, mengemukakan pikiran kritisnya tentang peranan gereja di Indonesia di bidang hak asasi manusia dan demokrasi. Katanya begini, kesadaran orang Kristen atau gereja di bidang HAM semakin meningkat seiring dengan terjadinya peristiwa yang dianggap merugikan mereka, atau bisa dikatakan mungkin maksudnya peristiwa Situbondo, Ambon, Poso, Ternate, dan lain-lain. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan HAM belum sepenuhnya dihayati sesuai dengan panggilan gereja sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan dimerdekakan. Semestinya mereka menjadi pelopor dan penggerak bagi penegakan HAM dan demokrasi. Jadi ini yang dimaksud oleh tokoh HAM di Indonesia yang bernama Asmara tadi. Dia mengemukakan seperti itu. Ya, jadi kesadaran orang Kristen atau gereja di bidang HAM itu ternyata semakin meningkat setelah terjadi peristiwa-peristiwa yang dianggap merugikan. Jadi mereka di sana bersatu untuk memperjuangkan hak, ya, untuk memperjuangkan hak saudara-saudara kita
yang memang harus diperjuangkan supaya mereka juga boleh memiliki kemerdekaan itu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai manusia yang diberikan hak oleh Tuhan berkaitan dengan penegakan demokrasi dan HAM serta tugas panggilan gereja? Kita pun bertanya, apakah gereja sudah melakukan tugas-tugasnya? Kita bisa melihat ya, apakah gereja itu sudah melakukan tugasnya dengan baik dan benar atau belum. Kita sudah bisa mengamati saat ini. Oh, apakah gerejaku sudah menjadi saksi untuk memperjuangkan hak, untuk berlaku yang adil, dan lain sebagainya. Ya. Beberapa pola partisipasi gereja dalam perjuangan demi keadilan dan kebenaran. Misalnya satu, gereja paham bahwa ia mempunyai tugas dan panggilan untuk bersaksi, bersekutu dan melayani di dalam dunia. Jadi ini adalah pola partisipasi gereja dalam memperjuangkan keadilan. Contohnya seperti ini. Gereja itu paham kalau dia itu punya tugas dan juga panggilan untuk bersaksi, bersekutu dan melayani dunia. Ya, ini adalah tugas gereja di mana gereja harus bersaksi tentang kebenaran itu. Ya, kemudian gereja itu harus memiliki persekutuan. Ya, persekutuan, gereja tanpa persekutuan itu tidak bisa dikatakan gereja. Ya, kemudian gereja juga harus melayani. Kenapa melayani? Karena melayani adalah bagian tugas tanggung jawabnya gereja untuk melayani. Dan gereja, perlu saya tekankan di sini bahwa gereja itu bukan hanyalah sebuah gedung atau organisasi yang besar, tapi gereja itu juga berbicara tentang diri kita, ya. Karena diri kita itu sesungguhnya adalah gereja yang hidup. Gereja yang benar-benar Tuhan percayakan. Itu adalah kita. Kita itu adalah gerejanya Tuhan. Ya. Maka kita juga harus bersaksi. Kita harus terus bersekutu. Kita juga harus melayani sesama kita, baik yang seagama maupun yang berbeda keyakinan. Kita adalah gereja-gereja yang hidup, yang Tuhan percayakan untuk kita bersaksi, bersekutu, dan melayani. Gereja hanya melakukan pelayanan rohani atau pelayanan sosial. Sudah ada Kementerian Sosial dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Penyebab utama dari pemikiran ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan yang jasmani, dengan tubuh manusia dan bukan jiwani, dianggap remeh, rendah, dan duniawi. Maksudnya gini, apakah gereja itu sudah melakukan pelayanan rohani atau belum? Sekalipun di dalam masyarakat itu sudah ada pelayan sosial, ya, atau swadaya masyarakat. Nah, tetapi apakah gereja itu juga terjun ke sana atau enggak? Selama ini gereja mungkin banyak juga yang memperhatikan dalam bidang jasmaninya, ya. Tetapi apakah gereja juga sudah melayani secara total, secara rohaninya? Gitu. Yang ketiga adalah gereja paham akan panggilannya untuk membela orang miskin yang tertindas. Tetapi khawatir karena jumlah orang Kristen sangat sedikit. Nah, begitu banyak orang-orang yang tertindas, ya, baik dalam KDRT, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Orang banyak tertindas, banyak orang yang kekurangan. Nah, sebagai gereja, panggilan untuk melayani, apakah gereja sudah terjun ke sana atau belum? Gitu. Ya, ini kalau terdengar suara-suara yang agak bising, mohon dimaklumi karena di ruang sebelah sedang memperbaiki keramik kelas, ya. Oke, kita lanjut. Gereja terjebak pada praktek-praktek politik praktis ketika gereja aktif dalam kegiatan membela rakyat miskin. Gereja malah aktif mendukung partai politik tertentu, berkampanye untuk calon-calon tertentu. Oke, nah apakah di gereja kita itu terjebak pada praktek-praktek politik atau tidak? Ada gereja-gereja yang memanfaatkan di mana ketika terjadi pilkada dan lain sebagainya, pemilihan-pemilihan itu banyak gereja yang memanfaatkan untuk menerima sumbangannya tapi
dipaksa jemaatnya untuk memilih calon tersebut. Ada gereja-gereja semacam itu. Nah, apakah gereja kita saat ini melakukan hal tersebut atau enggak? Ya, gereja aktif mendukung partai tertentu atau berkampanye untuk calon-calon tertentu, apakah mereka melakukan atau enggak? Ya, jangan sampai gereja kita terjebak oleh praktek-praktek politik seperti itu, ya. Karena gereja tidak diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut. Karena itu adalah kekeliruan, ya. Karena di dalam memilih calon-calon pemimpin itu adalah hak kita, ya. Kita tidak bisa dipaksa, gitu. Oke, ini adalah tokoh-tokoh yang tampil dan memperjuangkan HAM. Di sana ada pendeta Dr. Martin Luther dari Amerika, ada Uskup Desmond dari Afrika, ada Kim Dae-jung Korea, ada Dr. Yap Thiam, pendeta Rinaldi Damane dari Poso, Sulawesi Tengah. Nah, ini adalah contoh-contoh tokoh yang memperjuangkan HAM. Sekarang gereja, politik, dan demokrasi, bagaimana sikap Yesus menyangkut politik. Oke, sekarang kita melihat dari versinya Tuhan Yesus. Politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Meskipun Yesus tidak berbicara secara khusus mengenai politik dan kekuasaan, namun sikapnya terhadap politik dan kekuasaan nyata melalui praktek kehidupannya. Ketika kepadanya diajukan pertanyaan ini oleh orang-orang Farisi. Oke. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Itu ada di dalam Matius 22 ayat 17. Ya, di sana seorang Farisi itu mencobai Yesus. Kemarin di slide yang pertama kita sudah bahas bagaimana seorang Farisi itu mencobai Yesus dengan pertanyaan ini. Ini dihukum kasih. Sehingga Yesus menjawab ketika itu. Yang Yesus katakan adalah, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya. Seorang Farisi ini, mereka itu sesungguhnya ingin menjebak Yesus. Dengan pertanyaan ini, mereka beranggapan bahwa Yesus hanya akan memilih satu jawaban saja. Tetapi ternyata Yesus menjawab hal yang lain. Menurut saya, apa yang dia jawab atau Yesus jawab ini adalah suatu kebijakan, ya, kebenaran. Karena sesungguhnya memang itu yang harus kita lakukan. Sehingga apa yang memang harus diberikan kepada kaisar harus kita berikan. Itu sebagai tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia hidup di dalam pemerintahan. Ya. Tapi apa yang harus kita berikan kepada Allah, apa yang harus kita lakukan kepada Allah, maka juga berikanlah kepada Allah. Itu sebagai tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat-umat Allah yang sudah dimerdekakan, sudah diselamatkan oleh Allah. Contoh halnya simpel, sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita membayar pajak kepada negara kita. Karena itu adalah tugas kita, bagian kita, kewajiban kita. Ya, kita sudah diberikan hak kita untuk bisa menikmati perjalanan yang baik, menikmati rumah, memiliki tanah dengan milik kita sendiri, sertifikat atas nama kita sendiri, tapi kita juga memiliki kewajiban, yaitu kita harus membayar pajak kepada pemerintah. Ya. Kemudian sebagai umat yang sudah ditebus oleh Kristus, kita juga harus memberikan yang terbaik oleh Tuhan. Contohnya, Tuhan sudah memberkati kita berlipat ganda. Tuhan sudah memberkati kita, maka kewajiban yang harus kita berikan adalah kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui persembahan persepuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain sebagainya. Atau kita juga bisa mengasihi orang-orang yang memang membutuhkan cinta kasih kita. Kita itu harus hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Artinya, setiap orang harus mempunyai keprihatinan tertentu terhadap kesejahteraan sosial politik negaranya dan harus taat sebagai seorang warga negara. Sedangkan pemerintah harus melaksanakan satu tanggung jawab yang berasal dari Allah. Melakukan tanggung jawab.
Paulus memperkuat sikap Yesus ini dalam kitab Roma ya, 13 ayat 1 sampai 7. Yang menyatakan orang Kristen harus taat kepada pemerintah. Ya, kenapa? Karena Allah itu mempercayakan pemerintah untuk mengatur negara kita. Di dalam Roma ini dijelaskan tentang pemerintahan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita berikan kepada pemerintah, dan juga apa yang menjadi bagian pemerintah untuk umatnya. Gitu. Nah, sampai di sini materi kita. Jikalau ada yang ingin bertanya, bisa bertanya, menghubungi saya secara langsung, dan terima kasih. Semoga materi ini bisa menolong kalian untuk memahami pembelajaran kita di bab 4 ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.